Mampus. Akhirnya Kapolsek Cidahu dilaporkan ke Propam. Wow, luar biasa. Diduga justru Kapolsek atau polisi atau kepala kepolisian Cidahu berpihak kepada orang yang mempersekusi rumah yang ada di Cidahu kemarin. Wow, luar biasa. Kok bisa? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru polisi yang ada di Cidahu atau Kapolsek yang ada di Cidahu ini berpihak gitu? Kenapa? Bukankah polisi itu harus netral? Jadi gini guys ya, ini fakta yang pahit tapi harus kita telan bulat-bulat. Apa itu? Umat Kristen atau orang Kristen yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak aman guys. Nggak aman. Dalam beribadah mereka sering diganggu, ya berdasarkan data mulai setelah zamannya reformasi ada sekitar 1000 kasus terhadap kekerasan umat Kristiani di Indonesia. Itu artinya Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Indonesia diambang perang saudara. Ya, sebentar lagi Indonesia akan perang saudara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, saya melihat kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Minoritas dipersekusi, kemudian polisinya tidak netral. Jadi, salah satu ciri negara yang mau perang saudara itu adalah biasanya polisinya tidak netral. Itu ciri-cirinya. Saya melihat ya, di video itu, polisi secara tidak langsung ya, dugaannya, polisi memprovokasi, ikut memprovokasi. Polisi atau Kapolsek Cidahu mengatakan, ya saya atas nama kepolisian Republik Konoha, ya rumah ini akan ditutup. Ini tidak akan dijadikan rumah ibadah. Siapa juga yang menjadikan rumah itu rumah ibadah? Itu kan cuma red. Jadi sekelas Kapolsek sekalipun tidak mengerti apa itu red dan apa itu rumah ibadah dan apa itu ibadah singkat. Masa di rumah kita harus izin ibadah ke polisi? Yang benar aja. Masa sekedar ya red kita harus izin sama kepolisian? Itu sama seperti santri singkat kan? Atau misalnya ini seperti pengajian, misalnya tahlilan dan sebagainya. Masa kita harus lapor ke camat, ke RT, ke RW? Jadi pada intinya warga Indonesia itu nggak suka melihat orang Kristen beribadah. Itu intinya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan polisi itu kan ditekan sama massa. Nah, kalau tidak mau ditekan sama massa, kalau nggak mau netral, ya kalau ditekan massa itu nggak kuat, ya jangan jadi polisi. Justru polisi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebijaksanaan. Apa sih arti polisi itu sebenarnya? Apa sih pengertian daripada polisi itu? Apa definisi daripada polis? Ya, polisi itu berasal dari kata police, bahasa Inggris. Apa pengertian daripada police? Police itu kebijakan, orang yang bijak. Jadi polisi itu dianggap sebagai orang yang bijaksana. Jadi kalau seperti ini, ya nggak ada bijaksananya polisi. Jadi saya melihat ya, kita Indonesia ini di ambang kehancuran sekarang ini guys. Ambang perang saudara. Ya, dengan berhati saya mengatakan bahwa kita ini sudah mulai terjadi perang saudara. Ya ini salah satunya. Siapa yang memulai duluan? Yang memulai duluan itu kelompok mayoritas. Mayoritas mempersekusi minoritas. Ya, kalau kita tidak perang saudara mungkin akan pecah-pecah. Ya, Indonesia akan pecah-pecah. Dengan gamblang saya mengatakan bahwa Indonesia itu di masa depan akan pecah-pecah. Kita itu akan seperti Uni Soviet, pecah-pecah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu jalan terbaik? Ya kalau perang mulu kenapa? Ya kan? Masa ibadah di rumah aja seperti yang ada di Cidahu itu harus izin? Yang benar aja. Negara itu hasil daripada kesepakatan. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk pisah dari Indonesia. Saya tidak memprovokasi Anda yang nonton video. Tapi ya, negara itu sama seperti kita membangun keluarga. Seperti menikah. Namun kalau dalam pernikahan itu terjadi kekerasan, misalnya terjadi persekusi dan sebagainya, kenapa nggak cerai aja ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya memberikan perspektif yang berbeda ya. Jangan berpikir bahwa saya memprovokasi ya. Kemudian yang jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa polisi yang ada di Indonesia itu cenderung berpihak pada agama tertentu? Apa alasannya? Apakah karena
polisi yang ada di Indonesia itu mabuk agama? Apakah karena polisi yang ada di Indonesia itu sudah terpapar radikalisme? Ini yang perlu kita bahas. Jadi kita akan mencari solusi ya. Kalau Anda pengen Indonesia itu tidak tercerai-berai, kalau Anda pengen Indonesia itu bersatu, maka tonton video ini sampai habis. Mari kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi intinya gini guys, kenapa ada oknum Kapolsek Cidahu, ya saya sangat benci mengatakan oknum. Sebenarnya bukan oknum ya. Kalau oknum cuma 1-2 orang, tapi saya melihat ada beberapa orang tuh polisi di sana tapi diam aja. Saya tidak suka menyebut oknum. Ya oke, kita sebut oknum tapi rame-rame. Kenapa kepolisian di Indonesia itu berpihak ya? Kenapa ada Kapolsek yang berpihak pada agama tertentu gitu? Kenapa ya bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena banyak orang yang radikal di Indonesia, termasuk polisi yang ada di Indonesia. Ya, menurut data dari BNPT, ini saya tidak asal mangap yang mengatakan datanya. Data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme yang ada di Indonesia. Ya, di antara yang 33 juta orang itu, ya bisa saja yang terpapar itu adalah polisi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa polisi di Konoha ya? Sebut saja polisi di Konoha ya, karena polisi di Indonesia itu anti kritik ya. Dikit-dikit penistaan ya, dikit-dikit oh kamu sesat, oh kamu tidak beragama, dikit-dikit PKI dan sebagainya. Sebut saja polisi Konoha ya. Kenapa polisi yang ada di Konoha itu terpapar radikalisme? Apa alasannya? Kenapa ada polisi yang ada di Konoha seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena dipengaruhi oleh agama. Ya, dipengaruhi oleh agama. Dan lebih tepatnya pemahaman agama yang salah. Saya juga sangat benci mengucapkan pemahaman yang agama yang salah. Sementara ada dalil-dalilnya tuh ya. Ada dalil-dalilnya. Dalam agama tertentu ada dalil-dalilnya untuk apa? Untuk ya tidak memberikan izin misalnya. Kemudian membenci agama lain. Ada tuh dalil-dalilnya kalau kita cari. Ada dalil-dalilnya. Jadi sangat membenci mengatakan bahwa ini oknum. Bukan. Apa yang salah? Ya pemahaman agama yang salah. Ya, kenapa pemahaman agama yang salah? Kok bisa? Apa alasannya? Ada dua kemungkinan. Pertama, sengaja dipelintir. Sengaja pemuka-pemuka agama di Indonesia mempelintir ayat-ayat untuk apa? Untuk mempersekusi rumah ibadah. Memanas-manasi. Ya, sebenarnya dalang daripada semua ini adalah pemuka agama yang ada di Konoha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada dalilnya. Masalahnya ada dalilnya, jadi sangat bisa dipelintir. Kalau misalnya nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya di kitab suci agama tertentu di Konoha, maka nggak bakalan bisa dipelintir. Kemudian alasan selanjutnya misalnya apa? Alasan selanjutnya karena takut kristenisasi. Ini berulang-ulang saya katakan di video saya sebelumnya. Sebenarnya yang perlu ditakuti itu adalah orang-orang yang tidak percaya lagi dengan agama. Itu yang perlu ditakuti. Bukan agama Kristen. Berdasarkan data, fakta ya yang sebenarnya, umat Kristen itu dari tahun 2023 itu stuck perkembangannya. Stuck. Umat Kristen itu berkembang karena apa? Karena kelahiran. Jadi Anda yang nonton video ini jangan takut bahwa agama Kristen itu akan mayoritas. Jangan takut. Yang Anda perlu takut itu adalah orang yang tidak percaya dengan agama. Yang tidak peduli dengan agama. Kenapa banyak orang yang tidak percaya dengan agama? Ya karena kejadian-kejadian seperti ini. Ada pemuka agama ya memprovokasi untuk mempersekusi rumah ibadah. Kemudian ada orang-orang yang tolol seperti yang ada di Cidahu kemarin itu mempersekusi orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Pada intinya, kenapa mereka mempersekusi? Intinya karena mereka benci terhadap agama lain. Itu intinya. Mereka terpapar radikalisme. Itu intinya. Mereka intoleran. Itu intinya. Mereka nggak mau kehilangan daripada umat. Itu intinya. Mereka takut ada kristenisasi. Itu intinya. Jadi kalau misalnya ada SKB 2 Menteri dan sebagainya, itu sebenarnya alasan doang ya. Pada intinya, pada faktanya mereka nggak mau ya. Nggak mau mendirikan rumah ibadah di Konoha. Nggak mau. Nggak mau Kristen mendirikan ibadah di Konoha. Jadi itulah alasannya kenapa lagunya Pampers itu gereja tua. Kenapa dia sebut gereja tua?
Karena gereja muda atau gereja baru itu tidak ada izinnya. Ya, karena izinnya dipersulit, makanya judul lagu daripada Pampers itu gereja tua. Ya, itu intinya guys. Ya, semuanya ya, semua izin ini, izin itu, tanda tangan ini, SK2 menteri, izin lingkungan dan sebagainya, kudu nyari tanda tangan dan sebagainya. Sebenarnya intinya itu mereka nggak mau, ya itu sebenarnya mempersulit. Sama seperti misalnya orang pacaran ya. Kalau misalnya kita ajak seseorang itu jalan misalnya, kita PDKT sama seseorang, terus seseorang itu selalu menolak gitu ya. Oh, saya nggak ada waktu, saya ada kegiatan ini dan sebagainya. Ada banyak alasan. Intinya dia nggak mau jalan sama kita. Itu intinya. Jadi kalau suatu negara itu mempersulit pembangunan rumah ibadah, mempersulit izin gereja dan sebagainya, ini akan memicu terjadinya perang saudara. Ya kalau nggak perang saudara akan keluar dari Indonesia. Jadi jangan salahin ya orang-orang yang keluar dari Indonesia, misalnya Papua memisahkan diri, jangan salahin ya. Misalnya nih orang-orang Batak memisahkan diri dari Indonesia, orang-orang Ambon memisahkan diri dari Indonesia, jangan salahin. Salahin diri sendiri. Kenapa? Ya masalah seperti ini dipersulit, pembangunan rumah ibadah dipersulit. Dan saya sendiri juga nggak percaya sama agama, nggak percaya lagi sama agama. Dulu saya percaya agama, sekarang nggak percaya dengan agama. Karena apa? Karena kejadian-kejadian seperti ini. Bubarin paksa. Orang beragama menggunakan dalil-dalil ayat kitab suci, kemudian menggunakan pakaian-pakaian agama ya. Mereka meneriakkan nama Tuhannya demi Allah ya. Mereka bawa-bawa Allah tapi mereka mempersekusi orang lagi ibadah. Itu artinya agama itu justru sarang daripada kebencian. Enggak semuanya tapi saya tidak menjelaskan ya. Disclaimer on ya, tapi rata-rata ya. Justru agama itu sarang daripada kebencian ya. Kenapa ada pengrusakan rumah ibadah? Karena diprovokasi. Siapa yang memprovokasi? Ya, dugaannya ya Kapolsek. Kapolsek itu beragama ya, beragama mayoritas di Konoha. Justru Kapolsek berpihak karena apa? Karena dia memihak sama agamanya. Jadi itu artinya polisi semacam ini harus dipecat. Nggak cocok jadi polisi. Polisi semacam ini harus dihilangkan dari Indonesia. Kalau nggak akan terjadi perang saudara. Kalau nggak terjadi ya pemisahan dari Indonesia. Akan tercerai-berai. Ini permasalahan serius guys. Mungkin di antara sahabat yang untuk berpikir ya seperti Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo itu nggak ngerespon ya masalah seperti ini. Diam aja tuh. Padahal ini permasalahan yang sangat besar. Kalau didiamkan ya nanti laun nanti semacam bom waktu dan kita akan pecah jadi berbagai negara. Dan kalau Anda yang nonton video pengen Indonesia pecah dari beberapa negara misalnya, ya maka dari sekarang harus di stop ya mempersulit izin rumah ibadah. Apa sih susahnya memberikan izin pembangunan gereja misalnya? Apa sih susahnya? Takut kristenisasi gitu. Kenapa harus takut kristenisasi? Kalau agama kita benar itu ngapain harus takut? Ya kalau umat kita itu benar ngapain dia harus pindah agama? Justru imannya yang lemah itu yang pindah agama. Ya, jangan takut dengan kristenisasi. Apa sih yang ditakutkan? Anda harusnya takut dengan orang yang tidak percaya agama. Ya, makin hari makin banyak, makin trennya makin banyak ya. Orang yang tidak percaya agama. Jadi kalau umat Islam takut dengan kristenisasi, takut dengan agama Kristen, itu artinya bahwa agama Kristen itu lawan yang sepadan. Ya, lawan yang berat mereka. Ya, saingan terberat mereka. Kenapa kita selalu membenci kaum tertentu misalnya? Amerika misalnya. Kenapa di Indonesia itu Amerika itu dihujat, dimaki-maki, ya nggak suka. Seperti Pak Prabowo kemarin ya pergi ke Amerika untuk negosiasi ya. Banyak tuh yang menghujat Pak Prabowo, ya banyak yang menghujat Donald Trump dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebenarnya alasannya? Karena kebencian-kebencian kita, karena mereka tidak seiman dengan kita. Kemudian karena apa? Karena Amerika itu ya mereka lebih hebat daripada kita sehingga kita iri dengan mereka. Ya kita ngata-ngatain Amerika karena apa? Karena kita iri. Mereka lebih hebat daripada kita. SDM mereka lebih maju. Itu intinya. Ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti di antara sahabat yang nonton video ini banyak nggak terima gitu. Karena fakta itu pahit guys. Jadi apa solusi yang terjadi di Jeddah kemarin itu? Solusinya seperti itu. Polisinya harus dipecat. Ya,
Siapa yang setuju polisinya harus dipecat? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju polisi yang ada di Cidahu itu dipecat? Kalau tidak dipecat berarti Indonesia dalam ambang perang saudara. Karena polisinya sudah tidak netral lagi. Dan orang-orang Kristen sudah tidak aman di Indonesia. Oke? Jangan sampai terjadi ya orang-orang Kristen memisahkan diri dari Indonesia. Share video ini ke teman-teman kalian, ke mama kalian, ke papa kalian, biar tidak terjadi kejadian-kejadian yang ada di Sukabumi kemarin. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak Mami. Saya Ray Konoha, salam rasional.